أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Kullama ahramu minal miqat. Allahu Akbar. Kullama labbal mulabbun wa zida fil hasanat. Allahu Akbar. Kullama waqafu khadi'ina bi Arafat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iftataha ashharul hajj bi syahri Syawal. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المقال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Qala Allah Ta'ala, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk, fandur madza tara. Qala ya abdati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita harus berbahagia, karena hari ini adalah hari Idul Adha. Dua hari raya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Fitri dan Idul Adha. Di kedua hari raya ini kita diharuskan untuk berbahagia. Kita diharuskan untuk berbangga, berpuas diri karena anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat besar sekali. Khususnya di hari Idul Adha ini. Dan terlebih lagi khusus kepada mereka yang jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini mereka semua berada di Mina melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala melempar al-jumrat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap hari raya Idul Adha tiba, pikiran kita, benak kita akan teringat dengan keluarga kecil, usrah mithaliyah, keluarga teladan, usrah Ibrahimiyah, keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tiga sosok manusia unggul yang pantas menjadi panutan kita jika kita ingin hidup bahagia di dunia ini. Ketakwaan Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan si istri dengan anak bayinya fi wadin ghairi dhi zara' inda baitikal muharram. Ketika meninggalkan si istri dan anaknya yang masih bayi di padang tandus kering, tidak ada pohonan, yang berarti di situ tidak ada air. Nabi Allah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Siti Hajar si istri, "Wahai suamiku, begitu tega engkau tinggalkan aku di tempat ini, tempat yang tak berpenghuni satu pun manusia di sini. Jangankan manusia, pohon pun tak mau hidup di tempat ini. Kau tinggalkan aku dan anak bayimu di sini." Nabi Allah Ibrahim tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Ketika ditanya kedua kali dan ketiga kalinya, Siti Hajar faham bahwa tak mungkin suami yang setia ini, suami yang cinta kepadanya itu meninggalkan begitu saja tanpa ada perintah Allah.
Lalu si Hajar bertanya, wahai Ibrahim, adakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Saat itulah Nabi Allah Ibrahim menjawab, benar istriku, ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tahukah jawaban si manusia agung yang bernama Siti Hajar ini? Istri yang setia ini, dia mengatakan, wahai suamiku, kalau begitu tinggalkan aku berdua dengan anakmu di sini. Pergilah engkau, karena aku yakin bahwa penjagaan Allah jauh lebih sempurna dari penjagaanmu. Allahu Akbar walillahilham. Manusia agung, tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala serta keyakinannya. Maka tak heran jika si anak tatkala tiba masanya diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku semalam dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhmu, untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba kau lihat bagaimana menurut kamu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Anak yang dididik oleh dua orang tua yang agung, dua orang tua yang mulia, yang takwa dan penuh tawakal kepada Allah. Beliau menjawab, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diberitakan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau ayahku akan mendapatkan aku seperti ibuku. Aku juga akan sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari ailah misalnya ini, dari keluarga teladan inilah lahirlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah, semua orang, kita khususnya, mendambakan hidup bahagia di dunia ini. Tak ada orang yang hidup sengsara, tak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Semuanya berharap menjadi orang-orang yang berbahagia hidup di dunia, terutama nanti di akhir. Seorang sufi ketika ditanya tentang apa kiat-kiat yang dia kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, dia menjawab, yang pertama katanya dia, alimtu anni la akhlu min nadarillah tarfat ain fastahyaitu an usiyahu. Kata beliau, aku tahu bahwa aku takkan pernah lepas dari pandangan Allah sekejap mata, maka aku malu untuk berbuat dosa kepadanya, malu untuk berbuat maksiat kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika sifat malu ini ada pada diri kita, maka kayaknya tidak mungkin kita mau berbuat dosa. Sehingga ditantang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya malu, kerjakan apa yang kamu mau. Tidak mungkin selagi iman ada dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang sudah tidak punya malu, Rasulullah juga mengatakan, man la haya'a la ghibatalah. Orang yang sudah tidak punya malu, maka tidak ada ghibah baginya. Artinya, orang yang sudah berbuat dosa terang-terangan, bercerita kepada orang lain, aku semalam telah berbuat begini, aku semalam telah habis berapa botol dan semacamnya, ini sudah tidak punya malu, maka la ghibatalah. Orang yang begini tidak ada ghibah baginya. Tapi ingat masyarakat muslimin rahimakumullah, jika ada orang namanya manusia pasti berbuat dosa. Jika ada orang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, tidak ingin ada orang yang tahu, artinya dia malu kepada orang
apapun, apalagi kepada Allah. Tapi dia namanya manusia, pasti berbuat dosa. Ingat, jika ada orang berbuat malu secara sembunyi-sembunyi, lalu kita melihatnya, lalu kita sebarkan kepada orang, kata Allah, aku adalah musuh, aku menjadi musuh. Dosa-dosa dia akan aku berikan kepadamu, dan kebaikan-kebaikanmu akan aku berikan kepadanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala latifnya kepada kita. Kita manusia yang pernah berbuat dosa ini masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai membuka aib siapapun yang ada di manusia ini, kalau orang itu berbuatnya itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau secara sembunyi. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, annali alimtu annali rizki la yatajawazuni wa qaddamanahu Allahu li faqanatuhu. Aku tahu, kata si sufi ini, bahwa rezeki yang aku miliki tak akan kena kepada orang lain, dan aku yakin rezekiku dipelihara, disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aku tenang. Orang yang gelisah karena dia memikirkan punyanya orang lain. Harta yang ada pada diri kita, yang untuk kita, siapapun tak bisa mengambilnya. Begitu juga harta yang memang sudah ditunjuk oleh Allah untuk orang lain, apapun usaha kita untuk merebutnya, pasti tak akan mendapatkannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika sifat ini ada pada diri kita, maka kita akan mempunyai sifat qanaah, ketenangan, tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang membagi rezeki, dan rezeki kita tidak kena kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga, annali ajalan yubadiruni fabadartuhu. Aku tahu, katanya dia, bahwa aku punya ajal. Ajal pasti tiba kepadaku, pasti mendatangiku. Oleh karenanya aku sambut ajal itu. Sambut dengan persiapan-persiapan. Kita lihat masyarakat muslimin rahimakumullah, orang-orang yang umurnya di bawah kita pun mati. Yang sehat mati, yang kaya pun mati. Jika sudah tiba, pasti tidak bisa ditunda lagi. Persiapan apa? Itulah yang kita jadi pikiran. Artinya yang seharusnya kita pikir adalah bagaimana persiapan kita, sanggup kita. Fatazawwadu, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita kesempatan, mumpung masih ada umur, selagi kita ada kemampuan, selagi kita sehat, datang ke masjid. Kenapa kok harus ke masjid? Karena kalau di rumah mungkin kita untuk sholat berjamaah susah. Jadi kalau kita diberi oleh Allah kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid, ini harus kita syukuri. Siapa tahu dengan bersyukur karena kita sholat maghrib, ditambah oleh Allah dengan isya'nya. Kalau kita bersyukur, mungkin ditambah sampai subuh, dan mungkin setiap saat atau setiap waktu kita bisa sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, kata si sufi tadi, alimtu annali dainan. Aku punya utang. Tidak ada satupun yang bisa membayar hutangku kecuali aku. Maka aku berusaha untuk membayarnya. Hutang kita adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di alam arwah, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan taat kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah, akan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini janji kita. Jika kita sibuk untuk membayar, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Dan ingat, janji ini tidak bisa diganti atau dibayarkan oleh orang lain. Karena janji kita dengan Allah, maka kita pun
yang seharusnya untuk membayar sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keyakinan dan kemauan yang keras untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka hul abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.